Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Monika Sari dengan NIM 1904010118 dari kelas Farmasi 2D angkatan 2019, Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah kimia kuantitatif. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari titrasi nitrimetri dan titrasi iodatometri, dimulai dari perbedaan pada pengertian, pentiter, analit, indikator, titik akhir titrasi, dan aplikasinya dalam bidang farmasi. Untuk yang pertama, yaitu kita ke titrasi nitrimetri. Pertama dimulai dari pengertian. Pengertian dari titrasi nitrimetri. Pengertian dari titrasi nitrimetri itu yaitu titrasi yang digunakan dalam analisis senyawa-senyawa organik, khususnya digunakan dalam persenyawaan amina primer. Penetapan kuantitas zat didasari oleh reaksi antara fenol dengan amina primer atau aromatik dengan NaNO2 atau natrium nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Nah, proses tersebut juga sering disebut dengan reaksi diazotasi. Sedangkan titrasi iodatometri yaitu adalah suatu metode titrasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan pentiter larutan KiO3 sebagai pentiternya. Nah, apa itu larutan KiO3? Larutan KiO3 adalah larutan kalium iodat. Nah, biasanya si pentiter untuk titrasi iodatometri itu berupa larutan iodat. Tapi lebih seringnya itu digunakan yang kalium iodatnya itu sendiri. Untuk poin yang kedua, yaitu dilihat perbedaan dari pentiternya. Nah, untuk pentiter dari titrasi nitrimetri yaitu larutan natrium nitrit atau NaNO2. Sedangkan pentiter dari titrasi iodatometri yaitu KiO3 atau kalium iodat. Untuk poin yang ketiga, dilihat dari perbedaan analitnya. Nah, untuk perbedaan analit, titrasi nitrimetri biasanya menggunakan analit yaitu zat yang mempunyai gugus amin aromatik primer. Contohnya seperti sulfa dan benzokain. Sebelumnya, apa itu gugus amin aromatik primer? Nah, gugus amin aromatik primer itu biasanya ya gugus amin itu ditandai dengan persenyawaan dalam kimia itu NH2. Nah, aromatik primer itu maksudnya dia itu ya hanya satu cabang gitu. Jadi biasanya si rantainya tuh dia tuh kan NH2 ya, amin aromatik primer. Nah, kan si N itu memiliki 3 tangan. Jadi yang 2 tangannya itu mengikat H, kemudian yang 1 tangannya itu dia cabang gitu, berupa alkil. Nah, sedangkan analit dari titrasi iodatometri itu sendiri itu biasanya berupa sampel vitamin C gitu. Untuk poin yang keempat yaitu dilihat dari perbedaan pada indikatornya. Nah, untuk titrasi nitrimetri, indikator yang digunakannya itu ada 2 ya. Yang pertama ada indikator dalam, kemudian yang kedua itu ada indikator luar. Untuk indikator dalam, biasanya menggunakan tropeolin OO sebanyak 5 tetes dan metilen blue sebanyak 3 tetes. Nah, kemudian untuk indikator luar itu biasa menggunakan pasta kanji iodida atau kertas saring iodida. Sedangkan untuk indikator pada titrasi iodatometri itu biasa digunakan CHCl3 dan atau CCl4. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya gitu, kenapa tidak menggunakan indikator amilum? Nah, karena kan indikator amilum itu akan terurai pada suasana asam. Nah, sementara iodatometri itu kan harus dilakukan dalam suasana asam. Jadi, jika menggunakan indikator amilum, maka
titik akhir titrasi itu tidak akan tercapai karena si indikatornya itu sudah terurai. Kemudian, untuk yang kelima, dilihat perbedaan dari titik akhir titrasi atau TAT. Nah, untuk titrasi nitrimetri, itu ketika menggunakan indikator dalam, itu menghasilkan perubahan warna dari ungu menjadi biru sampai hijau. Kemudian, ketika menggunakan indikator luar, itu menghasilkan warna biru. Dan ketika menggunakan cara elektrometri atau potensiometri itu ditandai dengan terdepolarisasinya elektroda. Kemudian untuk titrasi iodotometri itu, titik akhir titrasinya biasanya ditandai dengan larutan yang tidak berwarna atau bening. Untuk poin yang terakhir yaitu contoh atau aplikasi dalam bidang farmasi. Nah, untuk titrasi nitrimetri, contoh atau aplikasi dalam bidang farmasinya itu yaitu analisis kuantitatif bahan baku paracetamol dan sulfonilamid dengan metode titrasi nitrimetri. Sedangkan untuk titrasi iodotometri, aplikasinya itu contohnya dalam analisis kandungan vitamin C daun kelor secara iodotometri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.